Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati untuk Tuhan. Kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini. Yaitu hati kita, hati Bapak Ibu dan saya, cinta kita, cinta Bapak Ibu dan saya, persembahan yang hidup Bapak Ibu dan saya. Pada pagi hari ini ketika saya membuka mata, jujur, rasanya berat sekali. Pada saat saya mulai mandi, hikmatnya turun, hikmatnya menguasai saya. Apa tujuan kita duduk di tempat ini? Apa tujuan kita menghadapi monitor, menghadapi gadget pada pagi hari ini? Seringkali ketika kita selesai sesi doa pada pagi hari, sebagian orang merasakan hadiratnya hadir, sebagian orang merasakan cinta Tuhan hadir, dan sebagian lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Lalu roh itu berkata, barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita menghampiri tahta kudus-Nya, merasakan atau tidak, mendapatkan atau tidak, itu tergantung dari hati Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita membuka mata dan kita berhasrat ingin ketemu Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan memenuhi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan, maafkanlah kami
Jika kami sulit sekali bangun pagi, jika kami sulit sekali mengucap syukur, maafkan kami Tuhan. Jika kami sulit sekali melihat kebaikan-kebaikan, maafkan kami Tuhan. Jika kami melihat kebaikan dinilai dari materi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membuka mata dan kita masih bernafas, itu adalah anugerah. Itu adalah kesempatan. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berseru, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Jika pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk menyembah di bumi ini. Tuhan, semua yang kami bahas dari awal sesi ini hingga akhirnya nanti, semua hanya tentang Engkau Tuhan. Semua hanya tentang-Mu. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya karena-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini Tuhan mengingatkan bahwa ladang-ladang sudah menguning. Saya diperlihatkan sebuah lokasi di wilayah Jakarta, di daerah hingga Fat. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan memperlihatkan gambar itu. Bangunan-bangunan tua dengan keadaan yang sepi. Kuat sekali tercium aroma anyir. Tuhan, apa maksudnya? Apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah, kota-kota yang Tuhan beri gambaran kepada kami saat ini. Ketika Tuhan memberi gambaran suatu wilayah, suatu kota kepada Bapak Ibu masing-masing, doakan wilayah itu, doakan kota itu. Hujan pertobatan telah turun bersama-sama.
hujan awal dan hujan akhir turun bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Tahun pemulihan. Hingga gunung-gunung meniriskan susu dan madu. Hingga gunung-gunung mengalirkan susu dan madunya. Tahun ini adalah tahun lawatan. Ladang sudah menguning. Jiwa-jiwa haus akan kasih Bapa. Apakah Bapak, Ibu, dan saya bagian dari orang-orang pilihan Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang membawa panji-panji Tuhan, yang melawat mereka? Generasi Yoel, generasi orang yang takut akan firman Tuhan, generasi orang yang berdiri untuk Tuhan, sudah dibangkitkan. Orang yang memelihara mulutnya, orang yang memelihara kemurnian hatinya, merekalah orang yang Tuhan pakai. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini masih memiliki ganjelan, masih memiliki keadaan yang gak nyaman di hati, mari selesaikanlah terlebih dahulu. Minta bantuan Roh Kudus. Berseru, Tuhan, kami gak sanggup Tuhan. Katakan, Tuhan, kami butuh Tuhan. Pulihkanlah terlebih dahulu hati kami Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh, sebelum kami berdiri membawa panji-Mu Tuhan. Agar hati kami tetap terpelihara, murni, menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ia mencari hati, Ia yang menyelidiki hati, mencari hati yang menyembah, mencari orang-orang yang bukan hanya percaya kepadanya, tetapi mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, dapat dipercayai Tuhan? Apakah Tuhan sudah percaya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya sudah percaya pada diri sendiri jika identitas kita sebagai anak Allah sudah dipulihkan?
Rasakan angin yang berhembus. Kini Tuhan memperlihatkan sebuah sungai kecil. Ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini mendapatkan gambaran sungai yang kecil, di mana ada seorang anak bermain di sana. Ada seorang anak perempuan. Duduk di bawah pohon itu. Dia yang haus. Dia yang mencari kedamaian. Mencari ketenangan jiwa. Barang siapa mencari, ia akan mendapatkan. Barang siapa mengetuk, ia akan dibukakan. Hampirilah Dia selama Dia mau dijumpai. Tuhan, Engkau sungguh baik. Bahkan yang sakit pundak, sakit punggung pada hari ini, siapapun di antara Bapak Ibu yang pundaknya, yang punggungnya sakit, saya hanya mau berkata, sakitmu sudah dipulihkan. Nyeri pada pundak dan punggungmu sudah dipulihkan. Ya. Bernafaslah. Bernafaslah. Rasakan atmosfer kasih. Karena di surga nanti, udara yang kita hirup adalah kasih. Kita nggak bisa tinggal di surga kalau kita tidak terbiasa menghirup udara kasih. Karena atmosfer di surga adalah atmosfer kasih. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kekecewaan di sana. Kasih adalah yang terutama. Ya, izinkan saat ini Roh Kudus yang menyelidiki seluruh isi hatimu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tiba-tiba merasa mual saat ini. Izinkan Roh Kudus yang mengkoreksi. Izinkan Roh Kudus yang memulihkan. Perasaan yang gak nyaman di hati, Tuhan tahu semuanya itu. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak di luar sana ketika tidur tidak lagi dapat membuka matanya. Kita masih diberi Tuhan kesempatan. Gunakan momen ini. Gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Seberapapun berat beban Bapak Ibu pada saat ini, seberapapun berat masalah Bapak Ibu pada saat ini, menarilah, bersukacitalah di dalam masalah. Menarilah bersama dengan Tuhan di tengah masalah. Ya. Tuhan hadir di sana. Dia yang menyiapkan hidangan. Dia yang menyediakan makanan untuk Bapak Ibu dan saya di hadapan lawan-lawan kita. Perjuangan kita, perjuangan peperangan Bapak Ibu dan saya dimulai dari kemenangan yang surga sudah selesaikan. Posisikan hatimu di posisi yang benar. Jika sekiranya ada hati yang bergeser, bertobatlah. Minta tolong Roh Kudus. Layakkanlah untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Layakkanlah Tuhan untuk semua pujian yang dapat kami bawa. Layakkanlah untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu Tuhan. Yesus, nama di atas setiap nama lainnya. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami. Layak dari setiap nafas yang kami hirup. Kami hidup untuk-Mu Tuhan. Oh, kami hidup untuk-Mu.
kudus, suci, tidak ada orang seperti-Mu. Tidak ada selain diri-Mu. Buka mata kami agar kami heran dengan perbuatan-perbuatan tangan-Mu, Tuhan. Dan tunjukkan siapa diri-Mu dan penuhilah kami dengan hati-Mu dan pimpin kami dengan cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Engkau satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau yang hendak memberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal rahasia yang Engkau, Tuhan, sedang kerjakan. Tuhan, ketika Engkau dikirimkan ke bumi, adalah sebuah gagasan Allah Bapa agar kami dapat diselamatkan. Tuhan, kami mau menanggalkan seluruh kemanusiaan kami agar benih yang baru dapat Engkau tempatkan di dalam kami. Karena Engkau tahu, Tuhan, bahwa kami harus mengalami pembaruan dengan sempurna. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang mengetahui segalanya. Semua rancangan-rancangan dari Bapa yang adalah sempurna. Karena Bapa sempurna. Kudus-kuduslah Engkau, Tuhan. Kuduslah Engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari kita puaskan hatinya dengan ketaatan dan menuruti apa yang Dia inginkan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Benar, seperti Yusuf, ketika ia di rumah Potifar, ia diberi kepercayaan penuh terhadap seluruh rumahnya, tetapi istri Potifar mencelakakan dia, yang membuat Yusuf dipenjara. Tuhan, itulah yang terjadi padamu.
karena manusialah engkau banyak sekali mengalami kesusahan. Tuhan, engkau dipermuliakan melalui penderitaan, dan engkau adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Kejadian 39 ayat 5 berkata, sejak ia memberikan kekuasaan dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kejadian 45 ayat 9 berkata, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah, mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Kuasa otoritas diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Kuasa otoritas diberikan kepada orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang berpegang pada perintah, yang berpegang pada janji, yang berpegang dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Bapa Surgawi adalah penulis dari semua cerita bagi semua ciptaan ini. Dan Ia yang selalu mengakhiri cerita-ceritanya dengan kebahagiaan bagi mereka yang percaya kepadanya dan mengikuti apa yang Ia tuliskan sampai akhirnya. Hikmat yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus dimulai dengan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Namun dengan cara seperti itu, Tuhan diberikan kebebasan untuk melakukan gagasan-gagasan Bapa yang ditaruhnya di dalam setiap ciptaan-ciptaannya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Hikmat dalam ukuran tertentu, dan Dia juga mempelajari apa yang akan terjadi dengan mereka dengan hikmat itu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata, Tuhanlah yang memberi Salomo hikmat untuk mempelajari mereka, dan Salomo telah menjadi sedemikian bijaksananya sehingga ia menarik banyak orang, raja-raja dan ratu-ratu di seluruh dunia. Mereka yang degil akan diserahkan kepada kematian, seperti bangsa Israel yang dibiarkannya mati di padang gurun, agar generasi-generasi baru tumbuh untuk dipimpinnya memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang terkasih, Kitab Bilangan 14 ayat 22 menuliskan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu,
dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu yang terkasih, keras kepala adalah karakter yang bertumbuh di dalam diri seseorang karena benih yang keliru, benih yang salah, yang diwariskan oleh orang tua atau leluhur, yang dimasukkan ke dalam diri seseorang karena pendidikan yang salah. Tuhan inginkan kita untuk melepaskannya, merelakannya, membuangnya dari karakter kita dan karakter orang yang Tuhan pertemukan. Benar, Tuhan itu Maha Pengasih, tetapi segala sesuatu ada pada masanya dan segala sesuatu ada akhirannya. Bila seseorang menyadari bahwa karakter yang ada padanya itu buruk, dan bila seseorang inginkan hatinya diubah, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan merawat dan membimbingnya kepada pertobatan. Jenis ini tidak dapat diusir, tapi jenis ini hanya dapat dipulihkan oleh kasih Bapa. Tetapi apabila mereka terus-menerus mengeraskan hatinya, mereka tak menghargai sedikit pun, dan akan ditinggalkan dan dibiarkan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, doa orang-orang kudus amat penting bagi mereka, agar mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Ya, doa Bapak Ibu, doa orang-orang kudus, doa orang benar mampu menggerakkan hati Roh Kudus agar tetap mengerjakan hati orang itu, agar mendorong seorang tinggal dalam kasih anugerahnya terus-menerus. Kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja dengan perantaraan firman juga. Ia dapat membawa seseorang ke arah kebenaran bila kebenaran itu sendiri yang mengerjakan di dalam orang itu, bahkan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Mengkhotbahkan firman adalah hal yang sangat penting, sebab melalui benih yang ditaburkan ke dalam hati seseorang akan memungkinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang itu. Roma 2 ayat 4 berkata, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah jalan kami menyimpang? Dan apakah hati kami serong dari jalan-Mu? Dan tuntunlah kami Tuhan, masuk ke dalam setiap rencana, masuk ke dalam setiap rancangan-rancangan-Mu.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berseru, katakan, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, ampuni aku. Apakah hatiku Tuhan menyimpan sesuatu yang tidak berkenan? Apakah hatiku Tuhan mudah sekali melihat kekurangan orang lain daripada kelebihan mereka? Apakah hatiku Tuhan mudah sekali mengingat-ingat kesalahan orang lain? Selidiki hatiku ya Tuhan, terangilah jalanku. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan adalah kasih. Barang siapa mengenal Tuhan, ia mengenal kasih. Barang siapa tinggal di dalamnya, ia tinggal di dalam kasih. Kasih adalah udara. Kasih adalah yang terutama. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Tuhan berbicara sangat lembut sekali. Ia menyapa Bapak Ibu dengan kasih. Tuhan, kasih macam apa sehingga Engkau memberikan dirimu untuk tergantung di kayu salib? Sehingga Engkau membiarkan maut bekerja dengan bebas di dalam dirimu. Kasih macam apa Tuhan? Yang karena kedegilan hati kami, Engkau masih memperjuangkan kami. Keberadaanmu Tuhan sudah lebih dari cukup. Keberadaanmu Tuhan sudah lebih dari cukup. Seringkali hati kami tamak. Kami memaksamu Tuhan memberikan apa yang kami inginkan. Liciknya hati kami. Di salib itu Engkau tergantung.
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kepada saya. Dan Tuhan berkata, ini semua untukmu, kekasih-kekasihku. It's finished. Semua sudah selesai. Semesta gemetar mendengar suaramu, Tuhan. Semesta gemetar mendengar suaramu. Pemulihan. Tahun 2021 adalah tahun pemulihan, di mana banyak keluarga dipulihkan, hubungan dipulihkan, hati bapak kembali kepada anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapak. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan dengan rekan kerja dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, hatimu dipulihkan, dan pengharapan itu dipulihkan. Saya merasakan pada pagi hari ini ada yang mengalami sakit di bagian leher, nyeri di bagian tulang leher, pegang bagian yang sakit. Tuhan, Engkau melihat anak-anak Allah, putra dan putri Bapa yang tergabung pada Zoom pada pagi hari ini, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini dan melakukan hal yang sama. Biarlah dari tangan mereka mengeluarkan hawa panas, semakin lama semakin hangat, semakin panas. Kembali melenturkan otot-otot leher yang kaku. Bagian-bagian yang sakit dipulihkan. Yes. Sembuh. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kemerdekaan pada pagi hari ini. Tanganmu akan mengeluarkan hawa panas. Ya. Rasakan kasih Bapa. Rasakan kasih Tuhan mengalir melalui tanganmu. Dan saya juga merasakan ada di antara Bapak Ibu dan siapapun juga orang yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang lututnya suka ngilu, lututnya suka sakit, dipegang bagian lututnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bantalan-bantalan setiap sendi-sendi itu kembali diperbarui, kembali dilenturkan.
tulang kering yang suka ngilu, suka sakit, tulang yang kering disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan. Rahang yang suka sakit, bila ada di antara Bapak Ibu rahangnya suka sakit, ya, rahangnya dipulihkan, engsel rahangnya dipulihkan, otot-otot pada bagian mulut, pada bagian rahang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lambung yang mual dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jantung, paru-paru, pankreas, dan seluruh bagian tubuh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun pemulihan sudah datang. Inilah tahunnya. Maka setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkau hidup, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan ini, untuk pemulihan hati kami, untuk pemulihan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kini sadar Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mereka yang suci hatinya, yang dapat melihat Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami sulit melihat kekurangan saudara kami, agar kami sulit merasakan kesalahan saudara kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk tetap berdiri bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih Tuhan mengalir atasmu. Air yang hidup itu terus mengalir atasmu, kembali membasahi dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuatmu menjadi tahir kembali. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada buat negeri ini, Engkau ada buat negara ini, Engkau ada Tuhan untuk kami. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa ini, untuk bangsa terkasih ini. Dimanapun kami tinggal, terjadi pemulihan, terjadi kedamaian. Kami menolak semua permainan roh maut. Kami menolak semua gagasan-gagasan teror-teror di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Mari Tuhan Yesus, kita awali hari ini dan kita akhiri hari ini bersama-sama. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Kak Ken.